Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, para hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita nikmat kepada kita, nikmat yang banyak sekali, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan masih banyak nikmat yang perlu kita syukurin agar kita menjadi hamba-hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat baginda Rasulullah kelak kita akan mendapatkannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, hari ini kita memasuki bulan puasa yang ke-9. Alhamdulillah semuanya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus kita jaga Ramadan kita ini agar menjadi yang terbaik, menjadi pemenang yang terbaik, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku seiman sakidah rahimakumullah. Tausiah Ramadan ke-9 ini mengajak kita semua mendengarkan ceramah yang berjudul Jangan Sia-siakan Ramadanmu. Dengan judul ini kita akan betul mawas diri, memotivasi diri kita agar kita menjadi yang terbaik untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini. Ada beberapa tips saudara-saudaraku supaya kita terus menjaga Ramadan kita dan tidak mensia-siakannya. Tip ini alangkah baiknya kita tulis dalam secari kertas supaya kita jangan lupa dan terus mengamalkannya. Kita dapat mengamalkannya yang pertama yaitu kita bangun jam 3, kemudian kita melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, tidak perlu banyak-banyak. 2 atau 4 rakaat. Setelah itu kita berzikir, dan setelah itu kita makan sahur. Setelah sahur, kita lanjutkan istirahat sebentar. Kemudian kita ambil wudhu kembali, dan kita bersiap-siap untuk menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh yang terbaik adalah sholat subuh berjemaah tentunya bagi kaum lelaki. Karena pahalanya dilipat gandakan sebanyak 27 kali lipat ganda. Setelah sholat subuh, saudara-saudaraku, dan sebelumnya jangan lupa kita sholat qabliyah subuh untuk mendapatkan atau memaksimalkan sunnah-sunnahnya. Setelah itu, kita terus berzikir berjemaah dengan jemaah yang lainnya. Dan setelah itu kita membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Jangan pernah melupakan membaca Al-Quran. Selepas kita membaca Al-Quran dan berzikir, kemudian mungkin ada saudara-saudaraku aktivitas harian yaitu menuju kantor untuk bekerja, ada yang pedagang, ada yang tukang bangunan, ada yang gojek, dan lain sebagainya. Ada yang guru, ada yang dosen. Nah, kita maksimalkan ini beraktivitas harian kita. Tetapi pada waktu kita beraktivitas, terus kita jaga kualitas Ramadan kita. Kita jaga mata kita jaga pikiran kita jaga hati kita. Ketika saudara-saudara bekerja di kantor, pada waktu itu jauhkan ghibah. Jauhkan kita yang selama ini pada bulan-bulan yang di luar bulan suci Ramadan, mungkin hati kita, pikiran kita tidak pernah kita jaga, tapi bulan Ramadan ini harus kita jaga. Karena kita bulan suci Ramadan ini agar terhindar dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Kemudian saudaraku, aktivitas setelahnya adalah kita menunggu sholat zuhur. Sholat zuhur kita laksanakan berjemaah dengan jemaah yang lainnya. Setelah sholat zuhur terus kita berzikir. Selanjutnya kita membaca Al-Quran. Kalau boleh setiap selesai sholat kita membaca Al-Quran. Agar kita dapat memaksimalkan membaca Al-Quran ini sampai akhir Ramadan. Setelah itu alangkah baiknya istirahat. Tidur sebentar di siang hari untuk menjaga stamina. Karena stamina Ramadan perlu kita jaga. Setelah itu kita akan melanjutkan sholat asar berjemaah. Dan setelah sholat asar, mungkin di waktu sore, kita lanjutkan kemudian sampai menunggu berbuka. Dan setelah itu kita sholat maghrib. Sholat maghrib dan alangkah baiknya tetap berjemaah di masjid. Setelah itu saudara-saudaraku, kita jaga lagi kualitas ibadah kita sampai kita menunggu sholat tarawih
sholat isya, sholat tarawih, dan sholat witir berjemaah di masjid. Nah, aktivitas harian ini kita jaga. Setelah sholat tarawih, sholat witir, kita tutup nantinya dengan tadarus berjemaah. Kita punya target dalam tadarus itu agar dapat menghatamkan Al-Quran. Saudara-saudaraku, apabila ini kita terus aktifkan setiap harinya, insya Allah kita akan dapat memaksimalkan Ramadan dan kita tidak menjadi orang-orang yang mensia-siakan Ramadan itu sendiri. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat kepada saya sendiri, kepada kita semua saudara-saudaraku seakidah dimanapun Anda berada, dan semoga bermanfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.